Episode dimulai ketegangan yang mendalam saat Aryan berdiri gelisah di kamar dengan dihantui oleh firasat buruk tentang Imli. Bayangan Imli yang tercekik di tengah kepulan asap beracun terus mengganggu pikirannya. Aryan berkata, apakah ini hanya imajinasiku semata? Atau justru petanda nyata bahwa Imli sedang berada dalam bahaya serius? Arpita yang tidak sengaja mendengar perkataan Aryan menghampirinya. Sementara itu di kamar Imli, Malini dengan tenang namun dengan penuh niat jahat masuk ke dalam kamar Imli dan mulai menyebarkan asap beracun ke seluruh ruangan. Setelah memastikan kamar penuh asap, Malini bergegas pergi. Di sisi lain, Aryan berkata, Arpita, aku telah melihat Malini sempat memperhatikan Imli dengan cara yang mencurigakan. Apakah Malini mungkin bisa berniat mencelakai Imli? Arpita mengatakan, Aryan, Malini tidak bisa melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa orang lain. Tolong jangan terlalu tegang karena aku mengingat beban pikiran yang kau tanggung sejak Arpin tiada. Arpita pun mengucapkan selamat malam dan beranjak pergi dari kamar Aryan. Sementara Aryan diliputi kecemasan saat menatap gelang kaki Imli. Di sisi lain, Imli terbatuk-batuk hebat dan tubuhnya melemah seiring masuknya asap ke saluran pernapasannya. Tiba-tiba Imli kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan di lantai. Tanpa tahu kejadian sebenarnya, Aryan tiba-tiba merasakan kegelisahan yang luar biasa. Insting Aryan sebagai pelindung membawa langkahnya berlari secepat mungkin ke rumah keluarga Tripati. Setelah beberapa saat, Aryan mendobrak kamar Imli yang penuh asap. Aryan bergegas mengangkat tubuh Imli yang tidak sadarkan diri untuk segera keluar membawanya ke tempat yang aman. Tetapi Adi terkejut saat mendapati Aryan sedang menggendong Imli keluar dari kamar yang berasap. Semua keluarga Tripati segera panik melihat kondisi Imli. Tidak lama kemudian, Imli mulai sadar. Adi berkata, kenapa asap beracun bisa ada di kamar Imli? Sundar mengatakan, Adi, Malini telah membawa obat tersebut ke kamar Imli. Malini berkata, Sundar, aku hanya menggunakan obat untuk mengendalikan hama dan aku tidak tahu Imli tidur di kamar itu. Aryan mengatakan, Malini, bagaimana mungkin kau sebodoh dan serendah itu? Imli adalah pemilik rumah keluarga Tripati dan bukan seseorang yang layak ditaruh di sudut. Bagaimana bisa kau mengabaikan kehadiran pemilik rumah ini begitu saja? Imli pun memegang tangan Aryan untuk meredakan kemarahannya pada Malini. Adi berkata, bagaimana Aryan bisa tiba tepat waktu? Haris mengatakan, Aryan, malam sudah sangat larut. Kami mohon tinggallah bersama kami malam ini, karena kehadiranmu memberikan rasa aman bagi kami semua. Aryan dengan ketegasan menyampaikan niatnya kepada semua orang bahwa ia akan tinggal di rumah tersebut untuk beberapa hari ke depan. Imli berkata, Aryan, kenapa kau ingin tinggal di rumah Tripati? Aryan mengatakan, Imli, proses pemindahan formalitas kepemilikan rumah masih belum selesai. Karena itu kemungkinan besar beberapa penjabat pemerintah akan datang sewaktu-waktu. Aku pikir akan lebih mudah kalau aku tinggal di sini untuk membantumu dalam menghadapi semua proses itu. Malini berkata, kalau begitu, kenapa tidak sekalian saja mengundang semua anggota keluargamu tinggal di sini? Tiba-tiba bel pintu berbunyi dengan mengatakan, Malini, sepertinya keinginanmu sudah terkabul. Sundar dan Arpana pun membuka pintu dengan mendapati Arpita dan Narmada berdiri di depan rumah dan menyambut mereka dengan sopan. Narmada berkata, Aryan, kau belum memberitahu keluarga Tripati bahwa kami akan datang. Aryan mengatakan, Bu, sebenarnya aku datang untuk meminta izin kepada keluarga Tripati. Tetapi sepertinya Malini sudah lebih dulu memberikannya. Keluarga Tripati pun langsung mempersilakan Arpita dan Narmada untuk masuk. Adi berkata, tolong diam saja Malini. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Setelah beberapa saat, Aryan merasa gelisah dan tidak nyaman di kamarnya.
dan memutuskan keluar untuk menghirup udara segar. Imli berkata, "Aryan, bukankah kau jatuh cinta padaku?" Aryan berkata, "Imli, apa yang kau bicarakan itu omong kosong." Imli mengatakan, "Aryan, kalau memang bukan karena perasaan, lalu kenapa kau tiba-tiba datang ke rumah Tripati dengan mendobrak pintu dan menyelamatkanku?" Aryan pun semakin salah tingkah dan mendekati Arpita dengan berkata, "Arpita, apakah Imli selalu punya masalah denganmu juga?" Aryan pun memberikan tanda pada Arpita untuk menjawabnya. Arpita mengatakan, "Ya Aryan, Imli juga selalu bermasalah denganku." Aryan dan Imli semakin terus berdebat di hadapan Arpita. Arpita berkata, "Daripada terus bertengkar, lebih baik kalian mulai belajar membiasakan diri untuk hidup berdampingan." Imli mengatakan, "Aryan, jika kau memang tidak ada urusan penting padaku, maka sebaiknya kau tidak menggangguku." Setelah itu, Imli pun pergi meninggalkan Aryan. Arpita berkata, "Aryan, apakah kau ingin selalu dekat bersama Imli?" Aryan mengatakan, "Arpita, bagaimana aku bisa dekat dengan Imli jika kami selalu saja terlibat masalah?" Keesokan harinya, Imli terlihat cerah dan penuh semangat di dapur. Tiba-tiba Aryan datang sambil membawa koran dengan langsung menegur Imli dengan nada serius. Aryan berkata, "Imli, aku baru mempercayakanmu sebagai CEO untuk 1 hari saja, dan kau sudah lalai. Bukannya menyelesaikan pekerjaan, tapi kau malah sibuk mengurus urusan keluarga mantan suamimu. Ini bukan profesional." Imli tampak terdiam dan sedikit merasa bersalah. Aryan mengatakan, "Imli, aku sudah bilang bahwa pekerjaan tidak boleh diganggu oleh urusan pribadi. Kau tinggalkan tanggung jawabmu demi Adi, dan itu bukan alasan yang dapat diterima." Imli berkata, "Aryan, maaf karena aku hanya merasa ini bukan saat yang tepat untuk memikul tanggung jawab sebesar itu." Aryan mengatakan, "Imli, bosmu sudah memberikan izin kerja dari rumah, tapi bukan untuk masak-masak." Imli berkata, "Aryan, mengurus keluarga bukanlah sebuah kerugian." Aryan mengatakan, "Imli, apakah kau mau aku kasih ucapan selamat hanya karena masakanmu?" Aryan merasa kesal dengan pergi dari dapur. Setelah beberapa saat, Adi hendak duduk di tempat biasanya, namun Aryan sudah lebih dulu. Malini berkata, "Adi, bahkan sebelum kau meninggalkan rumah ini, tempatmu sudah tergantikan." Merasa tersinggung, Adi segera menelepon agen properti dan meminta dicarikan rumah sewa secepatnya. Rupal berusaha mencairkan suasana dengan menyiapkan alok pori favoritnya, sementara Imli menyajikan makanan untuk Aryan. Tetapi Aryan mengatakan, "Aku tidak lapar karena terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk." Aryan pun kemudian beranjak pergi dari meja makan. Tetapi Malini mendekati Aryan dengan berkata, "Aryan, kenapa kau terus-menerus membantu Imli? Dan ia bukan orang yang bisa dipercaya. Semua orang bisa melihat jelas perasaanmu terhadap Imli. Tetapi satu hal yang pasti, Imli masih ingin bersama dengan Adi. Kalau kau benar-benar ingin menjauhkan Imli dari Adi, maka kita seharusnya bekerja sama." Aryan mengatakan, "Malini, sebelum aku menyetujui kerjasama ini, maka aku ingin tahu apa yang sebenarnya yang telah kau lakukan selama ini untuk memisahkan Adi dan Imli. Kalau kau sungguh-sungguh ingin aku menerima tawaranmu, kau harus jujur padaku. Kalau tidak, maka tidak ada alasan bagiku untuk melanjutkan kerjasama ini." Terpojok oleh sikap Aryan, Malini akhirnya menyerah dan menjabat tangannya. Setelah Malini pergi, Imli masuk ke ruangan sambil tersenyum geli dengan teringat bagaimana ia berpura-pura menghipnotis Aryan. Aryan mengatakan, "Imli, aku akan sepenuhnya mengikuti perintahmu dan kita akan menjebak Malini." Adegan pun ditampilkan Malini, Imli, dan Aryan dalam frame terpisah, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri.